Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Irwanto, NIM 1824 10 10 1063 dari kelas Data Mining D. Pada minggu ini ada bacaan soal yaitu tentang naive Bayes classification, yang mana pada minggu ini disuruh untuk mengerjakan mengulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult, di mana masing-masing perbandingan menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kita disuruh untuk menuliskan akurasinya yang pertama. Dan yang kedua, yaitu untuk masing-masing dataset, berilah subset atau kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi yang terbaik dari data asli. Jadi pada hari ini langsung saja yang pertama, yaitu ini untuk yang pertama saya mencoba untuk yang iris terlebih dahulu. Jadi yang pertama mengimport data iris. Jadi data iris seperti ini, nantinya hasilnya itu seperti ini: sepal length, sepal width, petal length, dan petal width untuk pengolahan datanya, serta untuk variety-nya seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu saya drop itu menghapus kolom variety pada variabel f yang tadinya sudah dibuat untuk menampilkan data iris tersebut. Jadi yang saya ambil itu hanya datanya saja, tidak mengambil variety-nya. Kemudian saya di sini menuliskan data tersebut nantinya akan dibagi menjadi data training dan data testing. Yang mana data training tersebut, data training tadinya ini akan digunakan untuk menggunakan perbandingan, menentukan perbandingan dari akurasian data. Jadi yang pertama saya akan mencoba dengan 0,2. Di sini saya menggunakan test size-nya, ini akurasinya sebanyak 0,2, 20%. Ya, apabila nanti dijalankan, maka hasil tadi, jadi di sini membuat variabel model, di mana variabel model nanti berisikan data training, yang nantinya data training tersebut dikalikan dengan akurasi 100%, akan tampil sebanyak akurasi seperti ini. Apabila saya menggunakan klasifikasi sebanyak 0,2 atau 20%, dia akan mendapatkan akurasi sebanyak 96. Bagaimana kalau misalkan saya menggunakan 0,3? Maka dia akan turun menjadi 95. Begitupun juga dengan 0,4. Sama seperti 0,2 mendapatkan hasil 96,6667. Sama seperti ini. Mungkin nanti perbedaannya pada saat kita nanti akan mencocokkan akurasi dari datanya. Pencocokan akurasi dari data terjadi di yang berikutnya, yaitu tentang kita mengambil data testing, yang tadinya sudah kita ambil di atas. Pada ini data yang pertama ditampilkan yaitu pada data yang memiliki indeks 128, di mana indeks 128 itu nantinya dia itu bervariasi apa, itu kan kita juga belum tahu, cuma sekedar tahu klasifikasi datanya saja. Kemudian untuk pengambilan data variety-nya, apabila kita di sini menggunakan 0,2, kita ke 128 itu adalah data Virginica. Nah, indeks ke 128 itu adalah variety Virginica. Dimana kalau misalkan kita menggunakan yang 0,4, yang 0,3 kita lewati karena 0,3 itu persentase akurasiannya itu lebih kecil daripada 0,2 dan 0,4. Jadi pada test ini untuk 0,4, maka variabel yang akan ditimbulkan yaitu sama 128, indeks kedua 128, yang mana variabelnya yaitu Virginica. Kemudian untuk model prediknya ini kan seperti ini. Apabila di 0,4, kan untuk
pengambilan data sesuai dengan varietinya 128, indeks 128 dia itu Virginica, indeks 11 dia itu Setosa, indeks 128 dia itu Virginica, seperti itu. Untuk di model prediknya itu Virginica, Setosa, Virginica sama. Kemudian untuk yang ini model predik untuk perubahannya itu juga sama untuk yang 0,2. Jadi untuk yang 0,2, 0,4 itu menghasilkan akurasi yang sama untuk dataset iris ini. Jadi untuk teks X-nya ini seperti ini, di data di atas sendiri itu 6,4 indeks 128. Kemudian setelah itu ke indeks ke 11, kemudian dia indeks ke 118, 15, 123. Dan untuk kita pengambilan variatinya itu ya 128, 11, 118, 15, 123. Virginica, Setosa, Virginica, Setosa, Virginica. Untuk pengambilan model prediknya sama Virginica, Setosa, Virginica, Setosa, Virginica. Jadi untuk dataset iris, saya lebih prefer menggunakan ke 0,2 daripada di 0,4. Meskipun dia itu memiliki sistem akurasi yang sama, tapi untuk pengambilan data, indeks yang ditunjukkan pertama kali pada akurasi 0,4 itu dia itu indeks ke 73. Sementara untuk pengambilan model prediknya, yang pertama itu dia itu menggunakan mengambil data model predik dari indeks ke 128, bukan ke 73. Jadi untuk keakurasian data yang pada dataset iris, saya lebih prefer ke yang 0,2 karena apa yang ditampilkan pada variabel X test, yang mana X test ini berisikan data testing yang dipanggil pada indeks pertama yaitu 128, serta apa yang nantinya dikeluarkan pada model predik dan data testing yang mengambil data dari variabel itu sama. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu kita mengakurasikan data sesuai dengan dataset adult. Jadi yang pertama yaitu sama caranya, semuanya sama. Jadi kita pertama membuat variabel ini di mana nantinya digunakan untuk mengambil data adult. Data adult itu nantinya akan seperti ini, yang mana yaitu memiliki sebanyak 48.000 data. 48.000 data, di mana masing-masing datanya, satu data itu dia berisikan 15 detail data, yaitu age, worker, dan lain-lain, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini, educational, marital status, occupational relationship, dan income, atau yang terakhir, seperti itu. Kemudian data-data ini apabila nantinya akan diakurasikan, untuk iris dan adult ini kan berbeda. Iris itu kan dia kan langsung berupa data yang berupa angka. Sementara untuk adult ini kan dia kan masih data yang berupa string. Dia masih belum berupa angka. Jadi untuk mengambil data sesuai dengan keakurasiannya, maka kita harus mengubah huruf-huruf ini menjadi angka terlebih dahulu. Jadi kemudian variabel tersebut kita deklarasikan menggunakan data dummies, yang mana data dummies itu nantinya itu jadi kita mengambil kolom native country. Nah, pada kolom native country ini kita itu mengambil detail data dari data country-nya. Jadi misalkan seperti ini. Ini data yang indeks ke-0 sampai indeks ke-4 itu 5 data teratas, yaitu negaranya Kambodia. 0 itu berarti kan no, sementara angka 1 dia itu berarti kan yes. Di sini letak angka satunya itu berada pada kolom United States, mana indeks ke-0 sampai indeks ke-5 dia itu berasal dari negara United States. Kita coba pada yang atas, mana indeks ke-0 sampai indeks ke-5, indeks ke-4 itu negaranya dari mana? Dari negara United States. Jadi seperti itu. Yang awalnya United States ini
apabila dia itu nanti negaranya berubah bukan dari United States, misal data index yang ke 0, misal dia dari Kolombia, maka angka satunya dia itu akan muncul di kolom native country yang Kolombia, bukan di native country yang United States. United States-nya dia bakal menjadi bakal menjadi 0. Seperti itu. Untuk perulangannya di sini, kita menggunakan perulangan di sini seperti ini. For A pada variabel df index, yang mana nantinya itu C-nya itu nanti C variabel baru, dia itu berisi. Apabila nanti terdapat variabel B, dua kali looping karena mungkin data yang dibutuhkan untuk pengambilan ini itu ada banyak. Seperti itu. Nah, jadi untuk loopingan dua kali ini kita menggunakan seperti ini. Yang pertama yaitu for A in df index. Di dalam loopingan for A in df index ini nanti kita melakukan looping lagi. Looping lagi yang gunanya untuk mengambil data sesuai dari data kolom. Data kolom yang pertama yaitu kita mengambil native country. Jadi variabel C yang awalnya dia itu 0, nanti itu apabila variabel df itu native country-nya itu sama dengan yang ada di B, maka itu nge-C-nya itu plus 1. Indeks yang awalnya dia itu 0, C-nya itu 0, maka dia itu keubah menjadi 1. Apabila dia itu tidak sama dengan B, atau nanti dia itu sama dengan B, maka dia itu tidak berubah. Gitu. Jadinya itu seperti ini. Kemudian di sini dia itu menambahkan indeks dari ini, indeks dari native country-nya, ini. Kemudian untuk yang lainnya, oh ya, saya lupa menjelaskan, maksudnya indeks ini kan native country-nya kan berisikan 39. Native-nya 39 semua ini. Maksudnya indeks ke atas dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4 yang ditampilkan di atas itu kan tadi kan negaranya United States. Sementara waktu kita mengambilkan kolom dari native country itu sendiri, kolom United States itu dia itu berada pada indeks ke 39. Jadi seperti itu. Saya di sini menggunakan karena saya di sini mungkin masih belum tahu cara untuk cepatnya, jadi saya di sini menggunakan manual untuk keseluruhan. Jadi entah itu nanti dari education-nya, gender, relationship, dan semua yang ada pada data, saya mengambilnya secara keseluruhan. Tapi ini tidak semua kolom, karena kolom yang nantinya itu akan digunakan untuk mengukur keakurasian itu hanya beberapa kolom saja, yaitu kolom ini, work class, marital status, occupation, relationship, gender, dan education. Jadi semuanya di sini sudah diubah menjadi angka, ini seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk kolom-kolom yang lain bagaimana? Karena kolom yang lain tidak digunakan, maka kolom yang lain itu saya hapus, mana nanti akan hanya menyisakan kolom-kolom ini saja. Kolom ini saja, tinggal kolom umur, kemudian untuk kolom kelasnya, pekerjaannya, kemudian untuk kolom pendidikan, kemudian untuk yang lain-lainnya, dan kolom waktu kerja selama satu minggu. Seperti itu yang nantinya akan digunakan untuk mengukur keakurasian dari data. Kemudian dari sini sama seperti yang pertama tadi, yang ada kita data iris, sama kita menggunakan data test size terlebih dahulu. Jadi apabila kita menggunakan data test size 0,2 terlebih dahulu, kita coba dari 0,2, maka apabila kita cek akurasinya, bentar. Karena ini mungkin saya belum
belum run keseluruhan dari ini, yang mana run keseluruhan dari ini tuh memakan waktu yang banyak. Jadi mungkin saya agak sedikit mempause dari videonya ini lebih dahulu karena saya tadi nyoba-nyoba satu kali executing dalam ini itu bisa memakan waktu sampai sekitar 40 detikan seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin karena ini kesalahan saya, maksudnya mungkin karena di sini saya penulisannya secara manual atau mungkin karena device saya yang kurang mendukung atau bagaimana. Jadi nanti langsung dicoba pada bagian ini setelah penunjukan tingkat akurasinya seperti itu. Jadi pertama kita tunggu terlebih dahulu untuk pengambilan data dari ini, keseluruhan ini kolom yang dibutuhkan. Nah ini sudah satu, kemudian yang kedua ini gender. Untuk executed time-nya itu sekitar 44 detik yang ini. Kemudian yang ini sekitar 45 detik, yang bawah itu sekitar 46 detik seperti itu. Jadi mungkin saya agak pause sedikit videonya hingga execution ini selesai. Jadi lanjut pada tadi pengambilan data terlebih dahulu, keseluruhan data. Ini data yang sudah diambil dan datanya sudah diubah menjadi angka untuk mengukur tingkat akurasinya nanti. Kemudian saya di sini mengcrop atau menghapus beberapa tabel beberapa kolom yang itu tidak dibutuhkan. Jadi nantinya itu akan menghasilkan kolom ini saja, di mana kolom ini saja ini kita pergunakan untuk mengukur tingkat keakurasian dari data ini. Kemudian sini sama kayak tadi kita membuat yang di data iris. Yang pertama kita mencoba 0,2 terlebih dahulu. Nanti apabila dirun pengambilan data testing sebanyak 0,2 atau katakanlah 20%, itu kita hanya bisa sebanyak 80% saja. Bagaimana kalau misalkan kita coba di 0,3? Di 0,3 yaitu sebanyak 79%. Bagaimana apabila kita coba di 0,4? Di 0,4 kita itu mendapatkan 79% juga. Cuma ini kan 79,5. Kalau di 0,3 tadi 79,6. 79,6. Jadi dari sini kita dapat melihat tingkat keakurasian tertinggi sudah berada pada 0,2, yaitu dia mendapat akurasi sebanyak 80%. Apabila nanti kita coba, di mana pada 0,2 terlebih dahulu dia itu pertama mengambil indeks ke 12.393. Dan untuk pengambilan 12.393 dia itu mendapatkan income lebih dari 50.000. Lebih dari 50.000. Sementara pada data yang kita predikkan, indeks pertama itu yaitu kurang dari sama dengan 50.000. Padahal yang tertulis di sini itu kan dia itu lebih dari 50.000. Berarti kan kedua keakurasian data ini kan tidak sama. Ini untuk yang 0,2, padahal 0,2 dia itu memiliki tingkat keakurasian yang paling tinggi yaitu sebanyak 80%. Bagaimana kalau misalnya kita coba di 0,3? 0,3 dia itu memiliki akurasi tingkat 79,6%. Kemudian kita coba di sini ke indeks pertama yang ditampilkan dia sama, indeks ke 12.393. Kemudian di sini menampilkan 12.393 dia itu lebih dari 50.000. Cuma di model prediknya dia itu masih kurang dari sama dengan 50.000. Masih belum sama. Bagaimana apabila kita coba di 0,4?
79,5 tambah mengecil seperti itu. Ini yang pertama yaitu sama 12.000. Kemudian di sini GTS-nya juga pastinya dia sama lebih dari 50K. Dan di sini prediknya yaitu sama lebih dari sini seperti itu. Jadi untuk tingkat keakurasian data ini 0,2, 0,3 dan 0,4 belum ada yang bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Menurut saya pribadi, mungkin kalau misalkan dari teman-teman yang misalkan ada atau menemukan yang ternyata benar, mungkin dari saya ada yang salah seperti itu. Cuma tingkat keakurasian datanya itu kalau dilihat dari sini, keakurasian data itu lebih banyak di 0,2 karena dia bisa mendapatkan 80%. Keakurasian tingkat sampai 80%. Jadi seperti itu, sekian dari saya. Apabila saya berkekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.